Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai perancangan aplikasi SPK. Pada video ini merupakan studi kasus bagian 1 dalam pembuatan aplikasi SPK. Pada pembahasan ini saya angkat yaitu implementasi uji SPK metode Weighted Product WP menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sedikit deskripsi mengenai metode WP. Weighted Product atau WP merupakan metode sistem pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara melakukan perkalian guna menghubungkan rating atribut setiap atribut lebih dulu harus dipangkatkan dengan bobot atribut yang sesuai, apakah positif atau negatif. Kemudian berikutnya itu tahapan metode Weighted Product. Tahapan dalam menggunakan metode Weighted Product yaitu menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria, menghitung bobot kriteria WJ, melakukan perhitungan vektor SI, melakukan perhitungan vektor VI dengan cara hasil perhitungan masing-masing vektor SI dibagi dengan jumlah hasil perhitungan seluruh vektor SI. Kemudian dari hasil perhitungan vektor VI sebagai dasar pengambilan keputusan, nilai VI terbesar merupakan pilihan alternatif yang terbaik. Berikutnya pada perancangan aplikasi SPK ini yaitu bagian perancangan database. Perancangan database ini dibuat menggunakan database MySQL melalui program aplikasi XAMPP. Berikut rancangan database dan tabel yang dibuat. Nama database yang dibuat di sini yaitu WP. Kemudian nama tabel yang dibutuhkan selama proses perhitungan hingga mendapatkan hasil akhir dari metode Weighted Product ini yaitu alternatif, kriteria, nilai, tabel S, dan tabel V. Kemudian untuk struktur masing-masing tabel yaitu di tabel alternatif terdapat dua field yaitu ID dan nama, dapat dilihat di sini. Kemudian tabel kriteria ada field ID, nama, bobot, keuntungan, dan W. Kemudian di tabel nilai, karena saya merancang pemilihan laptop untuk kebutuhan programming dengan jumlah kriteria ada 10. Kemudian di tabel nilai ini saya buatkan field ID, alternatif, kemudian kriteria 1 sampai kriteria 10. Berikutnya itu tabel S. Sini ada field ID dan field S. Kemudian terakhir yaitu tabel V. Tabel V juga terdiri dari dua field yaitu ID dan V. Kemudian berikutnya di sini saya buatkan kerangka interaksi antar halaman. Yang mana jika program dijalankan itu pertama kali tampilkan adalah halaman index.php. Kemudian ini connection.php merupakan koneksi ke database. Kemudian controller.php yaitu bagian yang mengontrol tampilan-tampilan halaman pada aplikasi SPK ini. Kemudian di sini ada tampilan home, halaman alternatif, kriteria, halaman nilai, halaman hitung hasil dan hasil uji.php. Kemudian untuk alternatif kriteria nilai di sini masing-masing memiliki aksi perhitungan, halaman aksi sebagai post ke database. Begitu juga dengan hitung hasil, ada hasil S dan hasil V untuk di post ke database.
Kemudian terakhir, tampilan hasil pengujian menggunakan metode WP ini itu ditampilkan pada halaman hasil uji. Kemudian perancangan interface. Tampilan ini merupakan tampilan saat program telah selesai diisi data dan semua yang diharapkan telah berhasil berjalan dengan baik. Berikut adalah tampilan halaman home. Tampilan halaman alternatif, terdapat penginputan nama alternatif, kemudian di bawah ada tabel untuk menampung hasil inputan tadi. Kemudian berikutnya yaitu halaman kriteria. Halaman kriteria ini terdapat dua bagian penginputan, yaitu inputan nama kriteria dan inputan bobot, kemudian pemilihan apakah dia termasuk benefit atau cost. Dan ini adalah tabel yang ditampilkan. Di sini ada dua tabel. Yang bagian pertama itu menampilkan nama, bobot, dan keuntungan. Kemudian setelah diinputkan dari sini, kemudian dipost kembali ke database untuk menampilkan nilai W. Kemudian berikutnya itu halaman nilai. Halaman nilai ini merupakan inputan untuk memberikan nilai masing-masing kriteria per alternatif. Nah, di sini ada 10 kriteria mulai dari harga, kecepatan prosesor hingga berat. Kemudian ini tabel untuk menampung hasil penginputan nilai di masing-masing kriteria untuk masing-masing alternatif. Dan berikutnya itu halaman hitung hasil. Hitung hasil ini yaitu menghitung nilai vektor S dan menghitung nilai vektor V. Sini ada masing-masing tabel penampung untuk vektor S dan vektor V. Kemudian terakhir yaitu halaman hasil uji. Halaman hasil uji aplikasi ini menampilkan nama alternatif, nilai S dan nilai V. Kemudian jika dilihat dari nilai V tertinggi, maka itu adalah alternatif terbaik. Contoh di sini dapat dilihat adalah HP Pavilion 15BC403TX memiliki nilai V tertinggi yaitu 0,2239 sekian. Oke, itulah tadi hasil perancangan aplikasi SPK ini. Kemudian berikutnya yaitu memperlihatkan perhitungan pada Microsoft Excel untuk metode WP ini. Nah, ini merupakan tampilan untuk perhitungan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, yang mana yang saya angkat di sini yaitu alternatif pemilihan laptop untuk kebutuhan programming menggunakan metode weighted product atau WP. Langsung saja di sini menentukan bobot prioritas. Bobot prioritas di masing-masing kriteria, yang mana kriterianya ada 10. Kemudian pemberian prioritas ini diberikan oleh si pengambil keputusan itu sendiri. Contohnya di sini saya memberikan harga dengan bobot prioritas 5, kecepatan prosesor 20, prosesor case 10, RAM 10, kecepatan RAM 8, storage 15, daya tahan baterai 10, ukuran layar 10, VRAM 7, dan berat 5 dengan total keseluruhan yaitu 100. Kemudian pada langkah pertama yaitu menghitung bobot kriteria atau WJ. Menghitung bobot kriteria ini yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap bobot prioritas. Misalnya di sini untuk harga ada nilai bobot prioritasnya 5 dengan nilai keseluruhan yaitu 100. Jadi di sini di angka 5 dibagi dengan 100 untuk mendapatkan nilai WJ atau W1 untuk harga. Sini didapat 0,05. Begitu seterusnya hingga kriteria ke-10. Kemudian total keseluruhan dari bobot kriteria ini yaitu 1. Selanjutnya pada langkah kedua yaitu membuat tabel kriteria bobot. Tabel kriteria bobot ini dibuat dengan memasukkan nilai-nilai masing-masing kriteria.
contoh misalnya untuk alternatif pertama Asus ZenBook UX 310 UQ, untuk harga di sini ada 15.600.000. Kemudian kecepatan prosesor 3,8, prosesor case ada 6, kemudian RAM 8, kemudian kecepatan RAM, di sini kecepatan RAM 2133 MHz, kemudian storage ada 1128, kemudian daya tahan baterai ada 5 jam di situ. Kemudian ukuran layar di sini ada 13,3 inch, kemudian VRAM itu 2 GB, dan terakhir yaitu berat 1,4 kg. Ini untuk masing-masing kriteria di setiap alternatif. Ini nilainya masing-masing diinputkan berdasarkan kriteria yang sesuai. Kemudian selanjutnya pada langkah ketiga yaitu menghitung vektor SI dan memperhatikan WJ sebagai pangkat positif untuk keuntungan dan negatif untuk biaya atau cost. Cara mendapatkan nilai S1 hingga S5 ini yaitu dengan melakukan perpangkatan nilai yang ada di tabel kriteria bobot dengan berpangkatkan nilai bobot kriteria. Jadi di masing-masing tabel kriteria bobot untuk alternatif jadi S1 ini untuk mencari nilai di alternatif pertama yaitu Asus ZenBook UX 310 UQ. Kemudian memangkatkan kriteria pertamanya di alternatif pertama yaitu harga berpangkat negatif untuk 0,05 karena ini adalah harga merupakan cost. Setelah itu dikalikan dengan berikutnya yaitu kecepatan prosesor 3,8 berpangkat 0,2. Di sini merupakan benefit kecepatan prosesor, jadi pangkatnya positif. Kemudian selanjutnya dikalikan dengan prosesor case berpangkat 0,1. Setelah itu dikalikan lagi dengan kriteria berikutnya berdasarkan kriteria bobot dan berpangkat bobot kriteria. Seterusnya hingga didapati sampai alternatif ke-10. Dengan di sini adalah berat 1,4 berpangkat 0,05 sebagai pangkat negatif karena B merupakan cost. Sehingga didapati nilai untuk S1 alternatif pertama yaitu 6,9925907. Begitu pula sampai alternatif kelima untuk mencari masing-masing nilai S-nya. Kemudian pada langkah keempat yaitu mencari nilai VI. Nilai VI ini didapati dari tabel pada langkah ketiga yaitu nilai SI. Jadi untuk V1 sama dengan nilainya itu sama dengan S1 dibagi total dari keseluruhan SI. Jadi di sini V1 yaitu 6,9925907 dibagi dengan sum atau total keseluruhan jumlah dari keseluruhan SI ini. Sehingga didapati nilai V1 0,1987429. Begitu seterusnya hingga sampai pada perhitungan V5. Kemudian setelah mencari nilai VI ini, saya buatkan satu buah tabel lagi untuk mempermudah pengambilan keputusan atau kesimpulan alternatif terbaik dengan cara melakukan perankingan berdasarkan nilai VI yang diperoleh. Jadi yang memperoleh nilai VI tertinggi maka itu adalah merupakan alternatif terbaik. Contoh di sini dilihat ranking pertama yaitu HP Pavilion 15 BC403TX. Jadi HP Pavilion ini merupakan alternatif terbaik menggunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan metode weighted product ini. Itu tadi merupakan perhitungan
menggunakan metode weighted product dalam pengambilan keputusan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Dan di sini merupakan alternatif pemilihan laptop untuk kebutuhan programming. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.